Maka kita akan sedikit, saya akan coba mengulang apa yang menjadi fungsi dan tugas KONI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, kita juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 2007. Kita juga ada Peraturan Presiden Nomor 95 2017 tentang peningkatan prestasi. Jadi di Republik ini, urusan peningkatan prestasi olahraga, negara itu mempercayakan kepada Menpora, Menpora memberi mandat kepada KONI. Begitulah seterusnya. Itu untuk dalam negeri. Untuk luar negeri ada KOI dan lain sebagainya. Karena sifatnya prestasi, maka tidak ada tugas lain dari KONI kabupaten kota adalah peningkatan prestasi. Jadi bicara prestasi ya bicara KONI, bicara pembinaan ya bicara cabang olahraga. KONI tidak bisa bergerak tanpa ada cabang olahraga. Jadi produk yang dimasak oleh Mencap itu nanti hasilnya dibawa ke KONI untuk mengikuti berbagai macam event baik daerah maupun nasional. Tadi menarik kata Pak Ketua PLD, tadi lupa saya. Ini sebentar lagi jadi ketua pembina. Jadi saya hanya sedikit flashback. Pora di Milen atau Pora di Milen, Gailos itu mendapat 7 emas, 5 perak, 8 perunggu. Berada pada posisi 20 dari 23 kabupaten kota. Pora di Aceh Timur 1 emas, 2 perak, 6 perunggu. Pada posisi 23 dan 21, turun 23. Kemudian di Aceh Besar 5 emas, 9 perak, 10 perunggu. Pada posisi 14 dari 23 kabupaten kota. Pon di Pidi agak naik ini. Tadi kata Pak PLT 11 emas, dalam catatan saya 10 emas, 23 perak, 13 perunggu, berada pada posisi 15 dari 23 kabupaten kota. Artinya ada peningkatan. Tetapi dari peningkatan itu, Bapak Ibu sekalian, karena fungsi saya di KONI Aceh, di PON kemarin, di PON Aceh Sumut 2024, kalau saya tidak salah, nanti kalau salah tolong diturunkan. Aceh Tenggara hanya menyumbang 11 atlet mewakili Aceh di ajang multi event nasional di PON Aceh Sumut. Jadi kalau kita hitung persentase 1000 lebih atlet, karena ketua kontingen PON untuk Aceh waktu itu saya di Medan, Pak Batira. Jadi dan kalau kita hitung 11, hanya sekitar 1% kontribusi gaya lulus pada level provinsi. Mudah-mudahan di bawah Pak Muhyin nanti bisa naik lagi. Bagaimana dengan Aceh? Aceh juga begitu. Kita mulai dari Papua terus naik. Klimaknya ada di PON Aceh Sumut. Dari 20-an segala macam. Kemarin kita 63 emas. Tapi jangan bangga dulu. Kalau kita mau fair, mau jujur, 63 pangkas 50%. Itulah the real medali. Karena apa? Sebagai tuan rumah memang diuntungkan. Ada cabang-cabang olahraga yang private medali, ya semacam medali hadiah lah. Karena kita tuan rumah cabang-cabang olahraga yang memang kita desain untuk tuan rumah biasa, di mana-mana begitu. Artinya ini juga menjadi tantangan bagi Aceh, yang di dalamnya ada gaya lulus sebagai supply atlet untuk PON NTT NTB yang akan datang. Jadi kita nggak bisa main-main ini. Nah, setelah kita hitung, kalau kita dulu 60-an lebih cabang olahraga PON di Aceh Sumut, di NTT NTB hanya 40 Pak. Jadi setengah itu dipangkas. Dengan dipangkas cabang olahraga, beberapa diantaranya, setengah diantaranya itu adalah cabang olahraga pendulang medali emas buat Aceh di PON yang lalu. Jadi kita juga terancam ini. Dan bulan 10 Oktober itu di Kudus khusus untuk cabang olahraga bela diri. Jadi ada PON bela diri. Ya kalau kemarin kita di Aceh gabung bela diri juga di Aceh Sumut, tapi untuk NTT NTB 10 cabang olahraga bela diri itu dipertandingkan di awal di Oktober 2025 di Kudus. Jadi sponsornya Jalur Kudus. Itu tidak ada dana negara. Nah jadi itu saya kira tanggung jawab kita sebagai KONI, karena kita ini adalah pesawat KONI. Lalu bagaimana kontribusi Aceh untuk level nasional, untuk Olimpiade, untuk SEA Games, Asian Games? Kita hanya cukup menyumbang 3% dari 38 provinsi
kondisi di Republik ini. Jadi memang sangat kecil, sangat kecil. Nah, ini juga salah satu tekanan. Karena itu bicara prestasi bukan seperti bicara kembali ke lapangan. Saya merasakan itu. Saya pernah ketua cabang Tarung Raja, saya pernah cabang 2 periode Pajak Tebing, saya juga pemegang mandat penguatai dan lain-lain. Pusing memang ya. Hanya orang gila yang mau menjadi ketua cabang olahraga. Jadi kalau sebentar lagi Pak Udin nggak mau, kita kunci pintu semua ini supaya dia mau. Karena tidak mungkin. Oleh karena itu menjadi pengurus KONI nantinya, jika kita bicara soal metode, bicara soal strategi, bicara soal anggaran, bicara soal sosok atau figur. Jadi menjadi ketua KONI, menjadi pengurus KONI bukan hanya sebatas estalase, hanya pajangan-pajangan, tapi tantangan-tantangan tadi. Nah, seperti kata Pak PLT Ketua KONI Gaya Lurus tadi, apakah di Pora Aceh Jaya yang akan berlangsung 2026 Gaya Lurus bisa lebih baik prestasinya atau tidak? Tentu waktu yang akan menjawabnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di samping bicara metode tadi, bicara masalah strategi, bagaimana membina prestasi, kata kuncinya adalah di anggaran. Kalau tidak ada anggaran, tidak bisa. Aceh pun bergerak prestasinya, berubah prestasinya dari PON Riau ke PON Jawa Barat, ke PON Papua, PON Aceh itu prestasi. Anggaran. Ya syukurlah, 2 periode kita dipegang oleh Mualim yang sekarang jadi gubernur, karena kursi parlemen, mayoritas parlemen di DPR Aceh itu adalah Partai Aceh, sehingga nggak ada khilafiyah untuk anggaran. Termasuk kemarin PON kita dapat 80 miliar karena almarhum Abu Raja. Jadi ini sebuah realita yang harus kita ingat. Tetapi yang harus diingat, KONI menerima dana hibah. Dana hibah itu bukan hadiah. Ada pertanggung jawab hukumnya. Maka 2 bulan lalu saat di bidang saya Lipang itu kita mengadakan pelatihan tata kelola dana hibah. Itu narasumbernya di samping inspektorat. Kebetulan saya kenal waktu beliau masih menjadi Kajari di PD, itu Pak Ranu, mantan Direktur Penindakan KPK. Itu saya undang. Mungkin di sini ada pesertanya kan dari Gaya Lurus? Ada kan Pak? Ada. Kemudian saya hari itu juga, hari kedua khusus KONI, saya minta Pak Ali Akbar. Itu juga hadir. Jadi karena dua-dua teman ini, makanya beliau hadir. Pak Ali kebetulan jadi dosen di HMI itu. Beliau menjelaskan dengan detail bagaimana celah hukum, termasuk Pak Ranu, termasuk inspektorat. Contoh misalnya, ini sedikit Pak, mohon izin Pak, sisa. Misalnya nanti ketika Pak Din mengusulkan dana ke pemerintah, pengadaan laptop, nggak cukup pengadaan laptop. Bapak harus menyebutkan pengadaan laptop jenis apa, tipe apa, semua apa harganya berapa. Kalau itu Bapak lakukan, insya Allah inspektorat los. Bapak merehab kamar kerja di kantor KONI. Bapak harus foto kondisi awal, tukang sedang bekerja, minta KTP-nya, finishing segala macam. Harus begitu ya, nyelamat. Terkesan awalnya nyelamat, pada akhirnya kita aman. Dan hari ini dari riset data yang saya lakukan, 40 KONI kabupaten kota di Indonesia yang hari ini sudah berurusan dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Jadi saya hanya cuma mengingatkan, hati-hati kita mengelola dana hibah, bukan hadiah. Prestasi yes, korupsi no. Itu sudah komitmen kita. Kalau misalnya nanti ada yang tidak, apalagi Pak Din, ASN dari keluarga di sini, saya yakin bisa. Kalau memang ada kira-kira yang ragu-ragu, bisa konsultasikan langsung dengan pihak Polres atau pihak PAI. Kenapa Pora di PD sampai hari ini tidak ada temuan? Maksudnya tidak masuk ke ranah hukum. Karena sekun kita, ketua KONI PD dulu, yang sekarang sekun KONI Aceh, itu dari awal saya sudah bisikin gandeng Asbatu, apa Datun istilahnya Pak Kajari, Datun, aman. Dan kemarin Aceh Jaya saya lagi bisikin juga gandeng, yang nggak ngerti tanya, jangan sok-sokan. Sebab besok kalau datang surat coklat tuh bilang preman Pak. Pak Kapolres ya, sama Pak Kajari ya. Kalau datang surat coklat, warna coklat itu bilang preman.
kemana-mana saya pergi, saya selalu mengatakan bahwa korupsi prestasi yes, korupsi no. Itu juga berlaku untuk KONI Aceh. Dan tidak ada sesuatu yang sempurna tentu saja. Sebagai manusia yang baharu, kita jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk bertanya mana yang kita nggak paham, mana yang kita nggak ngerti, ya, baik itu di jajaran pemerintahan maupun di aparat penegak hukum. Nah, terakhir sebelum saya